في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh, kami sering melihat wajahmu menengadahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Turunnya ayat tersebut pada tahun kedua Hijriah menjadi pertanda bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk mengalihkan kiblat ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Memang, ketika masih di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berkiblat ke Ka'bah ketika sholat. Riwayat lain menyebutkan, ketika di Mekah pun Nabi Muhammad SAW menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Namun, tidak membelakangi Ka'bah karena beliau berada di Hajar Aswad dan Rukun Yamani ketika sholat. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW baik atas inisiatif sendiri atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kiblat sholat umat Islam ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Tidak lagi menghadap ke Ka'bah di Mekah. Kejadian itu berlangsung selama 16 bulan lamanya. Riwayat lain ada yang menyebutkan 17 atau 18 bulan. Lantas, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mengubah kiblat sholat bagi umat Islam ke Baitul Maqdis ketika beliau berada di Madinah? Mengapa tidak menetapkan kiblat umat Islam tetap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram di Mekah? Dalam buku Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, disebutkan ternyata Nabi Muhammad SAW memiliki maksud tertentu ketika mengubah kiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Maksudnya, ketika di Madinah, di mana banyak orang Yahudi bermukim, Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Islam datang bukan untuk menghilangkan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh para Rasul dan Nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW baik atas inisiatif sendiri atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis yang merupakan kiblatnya orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW berharap langkah itu bisa menarik orang-orang Yahudi untuk menerima Islam. Namun ternyata kebijakan itu tidak membuahkan hasil. Orang-orang Yahudi tetap saja tidak mau menerima Islam, bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Setelah 16 bulan berlalu, Nabi Muhammad SAW merasa lebih baik menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Alasannya, Ka'bah merupakan rumah peribadaan pertama bagi umat manusia. Ka'bah yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu jauh lebih tua dibandingkan Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Di samping itu, dipilihkan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam juga karena posisi Ka'bah yang merupakan pusat bumi. Keinginan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah di Mekah semakin besar. Beliau kerap kali menengadahkan wajahnya ke langit dan berharap turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah agar mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Harapan Nabi Muhammad SAW itu dijawab oleh Allah pada pertengahan bulan Rajab.
Riwayat lain ada yang mengatakan pertengahan bulan Sa'ban, tahun kedua Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat duhur, riwayat lain mengatakan sholat asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 144, yang isinya perintah untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Ketika ayat tersebut turun, Nabi Muhammad SAW menghentikan sholatnya sebentar, kemudian beliau berputar 180 derajat dan menghadap ke Mekah. Para jamaah yang berada di belakang Nabi Muhammad SAW terpaksa jalan memutar dan tetap berada di belakangnya. Masjid di mana Nabi Muhammad SAW mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ketika sholat itu kemudian dikenal dengan nama Masjid Qiblatain atau masjid dengan dua kiblat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Rasulullah SAW berkiblat kepada Masjidil Aqsa sekitar 16-17 bulan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menyuruh Rasulullah untuk berkiblat ke Masjidil Haram? Karena pada saat itu di samping-samping dari Ka'bah tersebut masih banyak sekali berhala-berhala. Terhitung ada sekitar 360 berhala. Maka setelah Rasulullah SAW hijrah dari Madinah sekitar 2 tahun, akhirnya turun ayat yaitu surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan Rasulullah untuk berkiblat ke arah Ka'bah. Dan saat itu umat Yahudi dan Nasrani memusuhi kaum muslimin, sedangkan Rasulullah begitu senang dan bahagia akhirnya bisa berkiblat ke Masjidil Haram Ka'bah. Surat Al-Baqarah ayat 140 tersebut turun karena Rasulullah SAW sering sekali menengadahkan tangannya menghadap ke langit dengan meminta supaya Allah memindah kiblat ke arah Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengabulkan doa-doa dari Rasulullah dan berkiblat ke arah Ka'bah sehingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.